Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6B dengan anggota kelompok Arif Catur Febriansyah, Devita Aulia, Eka Wulandari, dan Maidea Priska Ulpama. Pada video kali ini kami melakukan simulasi P3K dengan kejadian kegawat daruratan mimisan dan cara penanganannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Wulandari, NPM 1913-05-3006, nomor absen 10 dari kelas 6B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian mimisan. Mimisan dalam istilah medisnya adalah epistaksis, yaitu keadaan terjadinya pendarahan yang keluar melalui hidung. Mimisan bukanlah suatu diagnosis penyakit, melainkan sebuah gejala yang menandakan adanya kelainan tertentu. Mimisan sering menimbulkan kekhawatiran, tetapi perlu diketahui bahwa kejadian ini merupakan hal yang kerap dijumpai di kehidupan masyarakat sehari-hari dan jarang menimbulkan bahaya atau bersifat mengancam jiwa. Meskipun bukan kondisi yang berbahaya, kita perlu waspada karena mimisan dapat menjadi gejala dari suatu penyakit. Hampir semua orang pernah mengalami mimisan. Meski begitu, kondisi ini lebih sering dialami oleh anak-anak usia 3-10 tahun, lansia, wanita hamil, penderita kelainan darah, dan orang yang mengonsumsi obat pengencer darah. Darah dapat keluar dari salah satu atau kedua lubang hidung dengan durasi yang berbeda-beda. Ada yang berlangsung hanya selama beberapa detik, namun ada juga yang lebih dari 20 menit. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pengertian mimisan. Izin memperkenalkan diri, nama Maidea Priska Ulpama, NPM 1953053020. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab mimisan pada anak. Ada beragam hal yang bisa menjadi penyebab mimisan pada anak. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Untuk yang pertama, ada udara kering. Udara kering adalah penyebab mimisan pada anak yang paling umum. Udara kering bisa terjadi baik karena udara di dalam ruangan yang panas maupun iklim yang memang sudah kering. Udara yang kering bisa menyebabkan selaput lendir hidung anak kering dan teriritasi sehingga pada akhirnya terjadi mimisan. Untuk yang kedua, menggaruk atau menggorek hidung. Menggaruk atau menggorek hidung terlalu dalam juga merupakan hal yang sering menyebabkan terjadinya mimisan pada anak. Kebiasaan ini bisa merobek pembuluh darah di dalam hidung, apalagi jika anak memiliki kuku yang panjang atau menggorek hidung dengan benda yang lancip. Untuk yang ketiga, cedera. Cedera merupakan benturan pada hidung. Misalnya, saat sedang bermain, bisa menyebabkan pembuluh darah di dalam hidung pecah, sehingga menyebabkan mimisan pada anak. Cedera juga bisa melukai pembuluh darah yang lebih besar, sehingga mimisan menjadi lebih banyak. Yang keempat, ada pilek, alergi, dan sinus. Penyakit-penyakit dengan gejala hidung tersumbat seperti alergi, pilek, dan sinusitis biasanya akan menyebabkan iritasi pada bagian dalam hidung anak sehingga memicu terjadinya mimisan. Untuk yang kelima, infeksi bakteri. Infeksi bakteri pada hidung juga dapat menyebabkan iritasi. Iritasi ini biasanya ditandai dengan luka, kemerahan, dan timbulnya kerak di dalam hidung dan di depan lubang hidung. Jika luka cukup pada hidung dalam dan mengenai pembuluh darah, bisa terjadi mimisan. Sekian penyebab mimisan pada anak yang bisa saya jelaskan. Izin memperkenalkan diri, nama Devita Aulia, NPM 1913-05-3003, nomor absen 07 dari kelas semester 4. Di sini saya akan menjelaskan cara pertolongan pertama atau penanganan pada saat terjadi mimisan. Langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu duduk tegak dan condongkan tubuh ke depan. Posisi ini dapat mengurangi tekanan darah di pembuluh darah hidung dan mencegah pendarahan lebih lanjut. Mencondongkan tubuh ke depan juga mencegahkan darah tertelan. Lalu tiup hidung dengan lembut. Meniup hidung dapat membersihkan hidung dari gumpalan darah. Namun pastikan kita melakukannya secara lembut agar tidak memperparah iritasi. Kemudian semprot kedua sisi hidung dengan dekonstan hidung yang mengandung afrin.
Lalu yang ketiga, jepit hidung. Gunakan ibu jari dan telunjuk jari untuk menjepit lubang hidung. Sementara itu, kita bernapaslah melalui mulut terlebih dahulu. Cubit hidung selama 10-15 menit. Cara ini tujuannya untuk mengirimkan tekanan ke titik pendarahan pada septum hidung sehingga hidung menghentikan aliran darah. Lalu yang terakhir, jika pendarahan berlanjut secara 10-5 menit, tekan hidung sampai 10-15 menit lagi. Jika pendarahan masih berlanjut, carilah perawatan darurat atau langsung dilarikan ke rumah. Setelah kita mempelajari mengenai penanganan mimisan pada saat terjadi mimisan atau pertolongan pertama pada saat mimisan, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih pencegahan mimisan itu. Untuk mencegah mimisan, hal yang dapat kita lakukan yaitu pertama kali berhati-hati pada saat mengorek hidung dan tidak mengorek hidung terlalu dalam. Lalu menghindari membuang ingus terlalu kencang. Lalu yang ketiga, berhenti merokok karena rokok dapat mengurangi kelembapan hidung dan meningkatkan risiko terjadinya iritasi hidung. Lalu yang keempat, menjaga kelembapan bagian dalam hidung dengan mengoleskan petrolatum di dinding lubang hidung sebanyak 3 kali sehari. Lalu rutinlah memeriksakan diri ke dokter jika sedang mengkonsumsi obat-obatan pencegah pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Sekian penjelasan dari saya mengenai penanganan atau pertolongan pertama saat terjadi mimisan dan juga pencegahan terhadap mimisan. Di sini saya akan mempraktikkan penanganan pertama dalam kasus tragedi ataupun terjadinya mimisan atau pendarahan yang terjadi pada hidung. Untuk teknik yang paling umum dan paling gampang untuk digunakan adalah yang pertama, tegakkan badan sejajar dengan bahu, terus agak dicondongkan ke depan, gunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk menutup hidung. Caranya seperti ini. Ibu jari diletakkan pada sebelah kanan lubang hidung, jari telunjuk letakkan pada sebelah kiri lubang hidung. Ditekan dan tunggu selama 15 menit. Terus, untuk selama waktu yang digunakan, pernapasan digunakan menggunakan mulut, jangan menggunakan hidung karena kita sedang menghentikan pendarahan yang ada dengan menutup hidung. Nah, ketika posisi ini berlangsung, usahakan jangan menenggakkan kepala ke atas sembari menyodorkan bagian punggung ke belakang. Karena jika kita melakukan hal tersebut, pasti pendarahan yang terjadi tidak akan berhenti, malah akan menambah parah dan memperparah iritasi yang ada. Jadi alangkah baiknya kita tetap pada posisi condong ke depan, menutup hidung dengan badan yang tegap. Paham? Oke, sekian adalah kasus penanganan pertama dan praktik penanganan pertama dari kasus mimisan ataupun infeksi yang terjadi pada hidung, pendarahan yang terjadi pada hidung. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.